perjalanan menuju Batangantu melalui jalur air menggunakan speedboat. Harus tetap waspada, hati-hati karena banyak sekali kayu yang merintangi jalur yang ada. Pak, ini konfitnya, Pak. Kan besar. Inilah akses menuju perkampungan di Batangantu. Iya.
mana tadi? Iya. Shalom. Pak rezeki deh. Halo. Siapa namanya? Shalom. Perkenalkan, nama saya Yesaya. Dan saya pelayanan di GPSK Emmaus Batang Antu. Jemaat yang saya layani di tempat ini, kalau jumlah kakaknya 52 kakak dan jiwanya sekitar 240. Jadi harapan saya untuk gereja yang saya layani ini, memang saya berharap supaya jemaat Tuhan di tempat ini bisa bertumbuh, bisa berkembang, dan tidak hanya berkembang secara kuantitasnya, namun yang lebih daripada itu kami mengharapkan dan menginginkan supaya ada perkembangan secara kualitas, supaya jemaat Tuhan boleh memiliki pengenalan yang dalam akan Tuhan. Mencari apa, Pak? Wah, mana? Orang ini namanya tertutung. Inilah cara mencari
Kerang. Bahasa Dayaknya buah. Membuah bekicot. Tugil. Sedangkan artinya tugil. Kita masang tugil. Ya itu dia Bu. Iya. Kalau sesak napas, asma ini paling pas dia. Mau diobatin kayaknya kita mana nih? Mana hasilnya Pak? Hasilnya Pak. Hah? Hasilnya. Udah Pak. Wow. Oh bagus. Inilah lokasi kami mencari kerang. Banyak sekali. Kecil gak di bawah. Oh, di sini. Wah itu dia. Nama saya Yudi Mas. Tempat tanggal lahir Germa Air Tabun pada tanggal 13 Juli tahun 1945. Kemudian pindah di bawah orang tua, pindah ke Seputau 3. Kemudian tahun 69 kami pindah ke Batangan Tuh. Di Batangan Tuh
kami sebagai masyarakat di Batangantu mulai tahun 69 kami duduk di Batangantu. Kemudian dalam beberapa tahun saya di tahun 75 saya diangkat sebagai Temenggung wilayah Sekapat. Saya Temenggung di wilayah Sekapat pergantian ke-7 Temenggung mulai dari zaman penjajah penggantian. Kemudian pada waktu itu Temenggung bisa melantik kepala kampung waktu itu, diberi hak untuk melantik kepala kampung. Kemudian di Batangantu, sejarah Batangantu hanya ya tahu sungai itu Sungai Batangantu namanya, sehingga kampung ini dinamakan Batangantu. Itu sungai saya ketahui Batangantu. Jadi orang tua bilang kampung Batangantu. Pada waktu itu di wilayah Sekapat ada 16 kepala kampung waktu itu, 16 kepala kampung di wilayah Temenggung Sekapat di Prahukum. Karena Temenggung Sekapat ini agak berbatas dengan sebelah selatan dengan Kutungo Hilir, sebelah timur dengan Kabupaten Pesulu. Pada waktu itu pemerintah merencanakan bahwa untuk kampung itu dilebur, bisa dipersatukan, sehingga terjadi dalam wilayah Sekapat nih 2 desa waktu itu. Serang ke kampungnya ada 16, diperkecil menjadi 2 desa. 1 desa Penengjaya, 2 desa Tatakria dengan Sekapat. Yang masuk desa Tatakria, Sungai Antu, kemudian Sekajau 1 sekarang disebut Krikas, itu Sekajau 1. Kemudian Sekajau 2, kemudian Lugau, Betung, Menual, itu 1 desa dulunya, desa Tatakria. Yang kedua desa Penengjaya, 1 Batangantu, 2 Bila, 3 Angkirap, 4 Sungai Puang, 5 Jelmu 1, 6 Jelmu 2, 7 Jelmu 3, 8 Ulak Bayan, 9 Ulak, 10 Metai. Itu 1 desa Pecah Penengjaya. Untuk perkembangannya selanjutnya ini terjadi pemekaran. Jadi desa Tatakria dimekarkan ke Bungulawang, terdiri dari Sekajau 1, Sekajau 2, Betung, Menual. Kemudian Panding Jaya 3 kali pemekaran, 3 kali. Pertama pemekaran ke Kayu Tujung, Jelmu yang pertama. Kemudian mekar kedua ke Matai, menjadi desa Padukumang. Ketiga pemekaran ke Lanau Tumiang, itu seberang, itu dinamakan desa Lanau Tumiang. Situlah perkembangan di dalam wilayah Gunung Sekapat. Banyak pada waktu itu yang sulit masuk dalam daerah ini adalah masalah agama dengan pendidikan sekitar tahun 70-an lah, 70-an, sehingga para pemberitaan Injil waktu itu sulit sekali masuk dalam daerah Sekapat, sulit sekali. Kadang-kadang ditolak. Kita tahun 80-an barulah masyarakat sadar mereka ingin masuk agama, dan sehingga sampai hari ini agama itu diteruskan meskipun ada yang belum mengerti, belum mau, dan mereka masih ingin menjalankan adat-adat istiadat yang lama. Itu kebanyakan pada waktu itu. Jadi kelamaan dibantu oleh
pendidikan. Jadi perkembangan di daerah Kapat ini sehingga jadi berkembang. Kalau dulu memang daerah Kapat dikatakan orang ketinggalan, memang betul juga ketinggalan. Tetapi pada saat ini yang contohnya dulu seperti di Jelmuk 1 di Desa Kujujung, dulu memang sulit untuk masuk agama di beberapa kampung dan tapi sekarang puji Tuhan di wilayah Kapat yang agak maju dalam agama yang saya nilai adalah di Kujujung, sehingga mereka mampu mendirikan rumah gereja yang begitu bagus dan juga pendidikan, jadi ada SMP di sana. Jadi dalam daerah Kapat kalau saya nilai di Desa Kujujung lah yang sudah agak maju, meskipun di Desa Indok tadinya Desa Indok nih, tetapi kalau saya nilai sudah kalah dari Desa Kujujung. Nah, itulah ceritanya tentang perkembangan dalam wilayah Kapat selama ini. Meskipun dikatakan banyak hal yang sudah bisa dirubah mereka, tapi perlu lagi minta pembimbing baik agama maupun segi pendidikan. Selanjutnya, pekerjaan masyarakat pada waktu itu tidak sampai sekarang tidak ada perubahan, hanya motong noreh, itulah hasil yang pertama, tidak ada kerja lain. Meskipun ada mungkin ada yang agak sama dengan kebun karet pada waktu dulu, tapi sekarang lada tidak ada. Mereka jadi masyarakat di sini terutamanya memang kebun karet lah untuk menjadi nafkah hasil yang diperoleh oleh masyarakat. Tidak ada yang lain karena sekarang memang ada waktu pekerjaan ke perusahaan itu memang baru, tapi yang memang asli kerja masyarakat ini adalah noreh hasil karet yang pertama. Kecamatan Kutungan Tengah didirikan pada tahun 1965. Itu Ketungau terbagi dua pada waktu itu. Kemudian dimekarkan dari Ketungau Hilir dan Ketungau Hulu sehingga menjadi Kecamatan Kutungan Tengah itu tahun 1965. Itulah kisah dalam Kecamatan Kutungan Tengah itu diduduk oleh 6 temenggung. 6 temenggung Kutungan Tengah. Jadi sekarang 7 di semua kecamatan itu baru. Yang aslinya 6 temenggung. Yang temenggung semua Kapat sendiri, temenggung Senangan waktu itu almarhum Saman, kemudian temenggung Merakai Pak Sunjun masih hidup. Itu sama dengan saya tahu sama angkatan 45 sama angkatan 75. Kemudian Gunung Sekalau, Gunung Begelang, Gunung Air Tabun. Kisah dan ceritanya di wilayah Kapat ini. Saya rasa adalah cukup sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Nama lengkapnya Oliva Tuti Adriana, biasa dipanggil Bu Tuti. Ya, saya bertugas di SMP Negeri 4 Kutungan Tengah, dipercayakan untuk menjadi kepala sekolah udah 7 tahun. Ya, sudah hampir 7 tahun di sini. Banyak sekali perkembangan yang saya dapatkan
Di samping perkembangan ada juga tantangan dan ya kemajuannya juga. Ya terutama untuk jumlah siswa semakin tahunnya tentu semakin bertambah kami ya. Sekarang udah sampai 203 siswa. Nah itu menjadi tantangan bagi saya dan kendalanya juga yang saya dapatkan di sini itu dengan jumlah lokal kami yang kurang dengan jumlah siswa yang banyak itu ya. Nah, jadi kami tidak ada tempat belajar yang layak seperti itu. Nah demikian juga dengan tenaga pendidiknya mengingat tahun 2021 itu ada 3 orang guru yang lulus P3K, jadi itu sangat mengurangi guru kami. Jadi sehingga tinggal kami di sini yang PNS-nya hanya 4 orang dengan TU-nya. Kemudian yang lain guru kontraknya 2, kemudian honornya tinggal 2. Sehingga kami 8 guru di sini. Baik, untuk hari kemerdekaan hari ini pesan saya, ini kami sudah 3 tahun tidak pernah merayakan seperti sekarang ya. Kalau upacaranya tetap kami rayakan, tapi cuman upacara, habis itu selesai. Untuk kegiatan-kegiatannya tidak pernah kami rayakan, baru tahun ini kami rayakan lagi. Makanya di tanggal 16 ini kami membawa anak-anak untuk keliling kampung ya, pawai atau karnaval kecil-kecilan lah, sekedar meriahkan karena mengingat juga masyarakat di daerah di sini di pedalaman itu ya lupa mungkin dengan hari kemerdekaan ya. Jadi sebagai pendidik dan kita sebagai yang bekerja di pendidikan ini jangan sampai lupa lah dengan hari kemerdekaan. Jadi pesan saya mudah-mudahan dengan hari kemerdekaan ini ya kita semua bisa merdeka lah, merdeka ya. Amin. dari pribadi ya, sekolah juga merasakan merdeka, apalagi negara ya. Kasihan juga anak-anak ini sebenarnya ya belum merdeka di jalan ini kami sebenarnya, tapi kami tetap semangat. Inilah kami di pedalaman di daerah perbatasan ya. Ini tujuan saya, menjadi tujuan sekolah kami menuntaskan wajib belajar 9 tahun dengan berbagai kekurangan dan keterbatasan yang kami hadapi di sini. Tetap merdeka, merdeka, merdeka.